Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiansyah akan menjelaskan mengenai selection sort, tugas bisa analisa kompleksitas algoritma, yang mana penulisannya yaitu sebuah algoritma yang bekerja dengan secara berulang, memilih elemen terkecil, dan menukar dengan elemen pertama ataupun elemen yang bersesuaian. Untuk psikodokteran dapat jelas seperti ini ya. Prosedur selection sort di mana n sebagai lengthnya pengulangan i ke 0 dan n ke 1 ini kurang 1 dan for c ke i plus 1 ke n min 1 terus di swap dan n prosedur. Kemudian untuk analisisnya dapat dilihat ada 4 array 20, 3, 35, 11, 2 yang mana yang tahap pertama itu ada indeks ke 0, angka 20 dia akan memilih mana indeks keberapa yang paling kecil sehingga dapat dilihat pertukaran antara indeks ke-0 sampai ke indeks ke-4 karena indeks ke-4 memiliki angka atau nilai 2 kita dapat ditukarkan indeks ke-4 ke 0 dan 0 ke 4 kemudian seterusnya. Kemudian untuk pembagian tugasnya ada saya untuk menulis dan ini saya dan Ahmad Al-Fitri Gada membagi tugas berdasarkan dua algoritma. Ya, untuk perhitungan kompleksitasnya seperti ini ya, seperti ini. Karena kan ini ada dua for, jadinya memakai 2 sigma dan hasilnya seperti ini. Tengah n kuadrat minus setengah n elemen dari Pico dari n kuadrat. Dan untuk tabel atau grafiknya seperti ini size-nya dan 1 sampai 500 dan mana ada inputan size 300 memiliki inputan size 200 memiliki running time yang cukup tinggi dibandingkan input size yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa selection sort cocok untuk array dengan jumlah elemen yang relatif kecil. Kemudian saya akan menampilkan untuk codingannya seperti berikut. Nah, ini codingannya untuk layernya seperti ini. Nah, ini tuh kenapa? Karena kami menggunakan generate random array dan ini untuk perhitungan waktu dan ini untuk mencetak atau ngeprint arraynya dan ini sama untuk melakukan perhitungan waktu sebanyak berapa kali. Ini untuk selection sortnya dan ini bukti bahwa yang n ke 200 memiliki waktu yang cukup lama dan yang waktu cukup sebentar di N400. Oke, baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fitri Kada, dan di sini saya akan mempresentasikan algoritma kedua, yaitu selection sort secara rekursif. Yang sebelumnya selection sort secara iteratif sudah dipresentasikan dan dijelaskan oleh saudara Lutfi Ardiansyah. Nah, penjelasan dari selection sort sendiri itu adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan data secara berulang, yang memilih elemen terkecil dari bagian yang belum diurutkan dari array atau menukar dengan elemen pertama atau elemen yang sesuai. Nah, untuk pembagian tugasnya sendiri, Lutfi Ardiansyah itu akan menyusun definisi, cara kerja, dan membuat ilustrasi algoritma selection sort, akan melakukan perhitungan kompleksitas waktu TN dan kelas efisiensi algoritma selection sort, dan saya sendiri itu melakukan implementasi eksekusi selection sort dengan mencatat waktu untuk setiap ukuran input, visualisasi hasil dalam tabelan grafik. Nah, untuk selanjutnya dapat dilihat bahwa pseudocode untuk rekursif itu sendiri seperti ini. Baiklah.
dapat dilihat bahwa kita harus mengupas sebuah array dan start di sini adalah awal, yaitu seperti i sama dengan 0, jadi startnya adalah i, yaitu dimana kita dari mana memulai si elemen yang akan dilakukan sorting dengan selection sort. Nah, jika start itu lengthnya itu kurang dari atau sama dengan panjang dari array dikurang 1, maka kita dapat memasukkan start, membuat variabel min index dengan nilai start. Nah, kita akan melakukan looping pada j dengan membuat variabel baru itu j itu sama dengan start tambah 1 ke sampai dengan panjang array dikurang 1. Nah, dalam setiap looping ini akan dilakukan pengecekan jika array ke j itu kurang dari nilainya kurang dari sama dengan min index. Kalau misalnya kurang dari, maka kita bisa mengassign j ke min index. Lalu setelah kita lakukan looping, kita akan melakukan pertukaran. Kita melakukan pertukaran terhadap elemen pada start dan terhadap elemen pada min index. Setelah itu kita akan menjalankan kembali selection sort dengan menambahkan nilai 1, angka 1 terhadap start. Berarti dia akan start akan naik secara bertahap mulai dari 0 sampai dengan panjang array. Nah, berhitung kompleksitas sendiri, panjang array itu sama dengan n, dan tn-nya sendiri terhadap itu konstanta untuk n kurang dari sama dengan batas kasus dasar. Nah, untuk mencari kompleksitas faktor sendiri, tn itu kita dapat dengan tn-1 plus n, di mana tn min 1 adalah jumlah operasi yang dilakukan setelah menghilangkan satu elemen, berarti pada step selanjutnya, dan n itu sendiri adalah jumlah operasi terhadap elemen yang belum diurutkan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa rekursi tetap merupakan anggota big O n pangkat 2 karena nilainya masih di bawah itu. Nah, untuk tabelnya sendiri itu ketika inputnya 100 dia mendapatkan 0,2 milisecond, ketika inputnya 200 0,5, ketika inputnya 300 1,3, 400 dan 500 dapat seperti gambar tertera. Jadi kesimpulan saya sendiri adalah selection recursivity secara garis besar memiliki performa yang sama dengan selection sort iteratif, yaitu cocok untuk digunakan pada input yang berukuran kecil. Nah, untuk bagaimana implementasinya itu sendiri dapat dilihat pada kode ini. Kita akan menjalankan console log akan menampilkan hasil pengukuran waktu ketika inputnya 100, 200 sampai dengan 500. Nah, ini sendiri adalah fungsi untuk implementasinya recursive sort seperti ini. Dia akan mengembalikan array, kemudian generate random array itu dikali 100, jadi kita akan menggunakan angka dari 0 sampai 100 dan measure time-nya seperti ini. Baiklah, kita tes dengan cara jalankan node selection sort.js. Maka kita dapat melihat array ketika belum di short dan array ketika dia sudah di short dan waktu pengerjaannya itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.